Om Swastiastu. Pada video ini saya akan membuat UAS agama Hindu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Igede Yoga Setia Riarta dengan NIM 2217041091 dari Rombel 26 Prodi S1 Manajemen. Saya juga mengucapkan terima kasih pada dosen pengampu agama Hindu DR Inyuman 3 MSI. Saja ke soalnya. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Adakah keduanya berkaitan? Menurut saya, tentang pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten, yang dimana yoga dan pembuat banten adalah dua praktik yang berbeda, tetapi keduanya dapat dihubungkan dalam konteks budaya atau agama. Yoga adalah praktik yang menggabungkan latihan fisik, pernapasan, meditasi, dan spiritualitas untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan. Sedangkan pembuatan banten adalah proses persembahan atau pembuatan simbol-simbol keagamaan dalam tradisi kepercayaan agama Hindu. Banten sering tersusun dari berbagai bahan seperti daun, bunga, makanan, dan bahan alam lainnya. Di beberapa budaya atau tempat ada praktik yoga di mana banten keduanya dapat berkaitan, yang digunakan sebagai bagian dari ritual atau persembahan. Misalnya, banten dapat digunakan dalam praktik yoga dalam Hindu sebagai simbol penghormatan dan persembahan kepada dewa atau kekuatan spiritual. Namun, latihan yoga pada dasarnya tidak membutuhkan pembuatan banten, bergantung pada preferensi individu atau konteks budaya dan agama tertentu. Yoga dapat dipraktikkan dengan atau tanpa pembuatan banten. Ketika saya melihat orang membuat banten, duduk bersila dan meluruskan pinggang agar tidak cepat kelelahan dan kelamaan merasakan encok ketika tidak duduk dengan posisi yang benar. Hal ini tentu berhubungan erat dengan kegiatan yoga. Dengan kita melatih yoga, kita menjadi tahu cara yang benar. Soal yang kedua, berikan pendapatmu apakah kelebihan banten dalam tradisi Hindu. Menurut saya, kelebihan banten dalam tradisi agama Hindu adalah sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian kepada dewa dan leluhur. Banten merupakan upacara ritual yang dilakukan pada setiap hari raya, di mana masyarakat Hindu melakukan persembahyangan dan persembahan kepada dewa atau ide yang widi. Banten juga mencerminkan rasa syukur dan kesadaran akan keterhubungan dengan alam dan kehidupan sehari-hari. Melalui banten, umat Hindu dapat mempererat hubungan spiritual dengan para dewa dan leluhur serta memperkaya kehidupan spiritual. Banten dibuat untuk diaturkan pada ide yang widiwasa dengan tulus dan ikhlas. Jadi dalam membuat banten, orang terbiasa bersabar dan mengendalikan diri agar tidak marah dan egois. Melalui pembuatan banten dapat membantu perekonomian masyarakat dalam bidang banten, menjualnya baik yang sudah jadi atau bahan ataupun alatnya. Selain sebagai sarana upacara, banten memberikan makna dalam setiap komponennya. Banten dijadikan pemersatu antara individu di Bali karena proses pembuatannya secara gotong royong yang memupuk kebersamaan. Ciri khas dari banten tersebut adalah lungsuran atau aneka makanan. Lungsur ini dipercaya sebagai anugerah langsung dari ide yang widi. Lungsuran dalam banten tersebut merupakan makanan dan buah-buahan lokal Bali. Jadi dapat disimpulkan bahwa banten juga termasuk salah satu faktor meningkatnya ekonomi di Bali. Menjelang hari raya agama, para pedagang kue dan buah biasanya akan omset jualannya meningkat. Buah-buahan lokal seperti jeruk, rambutan, salak, dan lainnya sangatlah laku pada saat hari raya keagamaan. Tidak sedikit orang di Bali dengan semua keuangan menengah atau tinggi yang memiliki ladang untuk menanam buah-buahan. Para pemilik ladang juga dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk meminimalisir pengangguran di Bali. Selanjutnya, soal yang ketiga, bagaimana strategi Anda mencegah korupsi bagi diri Anda sendiri? Menurut saya, strategi dalam mencegah korupsi bagi diri saya sendiri yang harus dilakukan agar saya sebagai umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, yang dimana korupsi dalam agama Hindu sangat tidak baik dan bertentangan dengan ajaran, dapat dilakukan dengan yang pertama, menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha, yang dimana memiliki bagian manacika atau berpikir yang baik, wacika atau berkata yang baik, dan kayika berbuat yang baik. Dengan menerapkan nilai ini, kita sebagai manusia akan berpikir, berkata, dan berbuat dengan baik ke jalur atau ke jalan yang benar. Yang kedua, satya atau kebenaran, yang dimana jujur dalam segala perbuatan dan perkataan. Dengan nilai ini kita akan jujur, kita akan menjauhi sikap korupsi. Selanjutnya, asetya atau tidak mencuri, yang dimana menjauhi perilaku mencuri atau korupsi yang bukan hak milik kita. Dengan nilai ini menolak terhadap penerimaan dana gelap atau penyelundupan. Selanjutnya, menerapkan panca niyama berada pada bagian tapas yang melatih diri agar dapat mencapai ketenangan hati. Dhyana yang tekun memusatkan diri kepada yang widiwasa dan upastanigraha yang mengendalikan hawa nafsu. Dengan hal ini kita akan selalu ingat dan dapat menghentikan hawa nafsu yang buruk.
dan strategi atau langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk mencegah korupsi dengan cara pendidikan dan kesadaran dengan pendidikan yang baik mengenai nilai-nilai agama dan bahayanya korupsi, sehingga kita mengerti sejak dini dan menghindari korupsi, membentuk karakter yang berbudi pekerti luhur, mengembangkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan bersama, dan mendukung penegakan hukum yang adil dan tegas dalam tindakan korupsi. Dan jika kita mengetahui adanya korupsi, sebaiknya melaporkan ke pihak berwajib. Serta jangan mau mengambil sogokan untuk tutup mulut dan percaya dengan adanya surga, neraka, atau hukum karma. Selanjutnya, soal yang keempat, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, apa yang Anda kerjakan dalam studi lapangan itu? Serta nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam studi Anda? Ketika saya mengunjungi panti asuhan, yang saya lakukan dalam studi lapangan atau observasi di panti asuhan Destawan dengan membagikan sedikit sumbangan, bermain sambil belajar, dan sedikit membagi cerita atau pengalaman. Bertukar cerita, kami melaksanakan program kerja kami, yaitu bermain riang gembira bersama adik-adik di sana. Kami melaksanakan kegiatan lomba game estafet karet. Adik-adik di sana sangat bersemangat dalam melaksanakan game yang kami buat, di mana kami membuat game estafet karena ini untuk membangun kerjasama dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah bersama-sama dengan cara saling membantu. Mereka sangat senang dalam kegiatan tersebut. Tidak hanya adik-adik di sana, kami juga ikut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut agar terciptanya saling kenal satu sama lain dan tidak adanya rasa canggung. Kami juga memberikan hadiah atas partisipasinya. Mereka melakukan kegiatan yang kami lakukan. Setelah pembagian hadiah, kami juga memberikan sumbangan kepada adik-adik panti. Dari kunjungan itu, nilai-nilai yang saya dapat diterapkan dan dapat dalam studi saya adalah yang pertama nilai etika yang saya terima adalah ketika etika saya selalu menjaga keharmonisan dengan sesama manusia. Ini menciptakan kehidupan yang damai, membawa kebahagiaan, dan menciptakan keharmonisan. Penerapan dalam studi saya dengan berusaha yang sopan, santun, saling menghormati, tidak bersikap melawan atau menentang jika ada perselisihan, dan menjaga keharmonisan antar sesama. Karma yoga atau tindakan tanpa mengharapkan imbalan, yang dimana saya dapat belajar nilai untuk melakukan tindakan tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Penerapan dalam studi saya dengan bekerja dan membantu teman atau dalam lingkungan kerja yang kesusahan dengan tulus dan ikhlas. Selanjutnya, nilai kekeluargaan, peduli terhadap orang lain, dan apa yang saya lakukan untuk anak panti asuhan dapat diklarifikasikan sebagai nilai-nilai keluarga, baik dengan berbuat baik dan saling membantu. Ketika saya memberi sedekah, saya tidak merasa tertekan untuk melakukan karena saya memberikan sedekah yang tulus. Penerapan dalam studi saya dengan menganggap teman atau rekan kerja sebagai saudara tanpa membeda-bedakan agama. Contoh yang saya dapat pelajari adalah seperti membantu anak-anak panti asuhan dengan membersihkan tempat tinggal mereka atau memberikan bantuan dalam aktivitas sehari-hari tanpa mengharapkan pengakuan, mengajarkan anak di panti asuhan keterampilan baru atau membantu dalam kehidupan pendidikan. Di panti saya mendengar banyak cerita dari salah satu anak panti asuhan. Mereka bersenang-senang baik dalam maupun di luar panti asuhan. Saya sedikit iri karena saya masih memiliki orang tua yang sempurna dan masih berkecukupan, terkadang tidak merasa mensyukuri. Dengan kunjungan tersebut, saya mendapatkan nilai bertekad untuk menjadi orang yang tangguh dan tidak pernah mengeluh. Saya dan teman-teman pun bersepakat melakukan sedikit bantuan dan pengajaran. Lanjut yang soal nomor 5, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungannya kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contohnya. Dalam ajaran agama Hindu tidak ada hubungannya langsung antara kepasrahan dan sifat korupsi pada manusia. Dalam agama Hindu, kepasrahan berarti berserah diri kepada Tuhan dan menyadari keberadaannya. Namun dalam praktiknya, individu dengan sifat atau sifat korupsi biasanya tidak terlalu tunduk dan tidak menghormati prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam agama Hindu. Sikap korupsi melibatkan tindakan egois yang memprioritaskan keuntungan pribadi atau kebaikan bersama dan merugikan orang lain. Korupsi yang dimana perilaku yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor sosial, politik, ekonomi, dan pribadi. Tidak semua orang dengan sikap kepasrahan terlihat dalam korupsi, dan banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kecenderungan seorang untuk
melakukan korupsi. Contohnya, seorang yang korupsi dalam posisi kekuasaan dapat menggunakan posisinya untuk menerima suap atau menggelapkan dana publik. Perbuatan ini bertentangan dengan nilai-nilai Hindu yang mengutamakan kejujuran, keadilan, dan pengabdian. Meskipun ajaran Hindu tidak secara menunjukkan pasrahan dengan korupsi, menekankan pentingnya kehidupan yang jujur dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip moral yang kuat. Oleh karena itu, orang yang hidup dalam kepasrahan sejati berusaha menghindari sikap korupsi dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai agamanya. Selanjutnya, soal yang keenam, dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan hubungan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Hubungan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang saya temukan dalam pengkajian Yoga Center ke Pranadevi Yoga adalah keterkaitan dengan konsep keselarasan dalam praktik yoga dan pranayama. Dalam yoga terdapat prinsip penting yang 3 aspek yang harus selaras pikiran, perkataan, dan perbuatan. Keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan adalah esensi dari praktik yoga. Hal ini melibatkan keselarasan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Ketika ketiga aspek ini selaras, kita mencapai kebenaran dan integritas dalam hidup kita. Dalam konteks pemujaan, keselarasan ini penting karena pemujaan yang tulus dan bermakna membuat kehadiran keseluruhan kita secara menyeluruh. Pikiran yang jernih dan konsentrasi yang baik diperlukan untuk memusatkan perhatian kita pada pemujaan. Perkataan yang jujur dan penuh kasih digunakan untuk mengungkapkan doa dan pujian kita, sedangkan perbuatan yang baik dan bermanfaat dilakukan sebagai tindakan nyata dari pengabdian kita. Ketika ada ketidaksesuaian antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, kita mengalami ketidakharmonisan dan kekacauan dalam diri kita. Hal ini juga dianggap sebagai bentuk dusta, karena kita tidak hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita utarakan. Maka itu pentingnya bagi kita untuk menciptakan keselarasan ini melalui praktik yoga dan pranayama untuk memperbaiki ketidakharmonisan dan menciptakan kebenaran dalam hidup kita. Pengkajian di pusat yoga dapat memberikan arahan dan bimbingan dalam mencapai keselarasan ini melalui latihan yoga, meditasi, pranayama, dan praktik spiritual lainnya. Dalam konteks ini, praktik yoga dan pranayama membantu kita mengintegrasikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan hubungan dan menyadari kebenaran dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, soal yang ketujuh, dalam bab tentang bakti dalam kitab Yoga Bhagavan Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavan Gita yang dimaksud? Makna dari ungkapan tersebut bahwa Bhagavan Gita menekankan pentingnya bakti, yaitu mengabdi dan cinta kepada Tuhan dalam kehidupan seseorang. Waktu sebagai unsur yang penting tidak boleh diabaikan dalam upaya mencapai kesadaran spiritual. Dalam konteks ini, pengabdian yang tulus kepada Tuhan melibatkan mengenai bahwa semua yang kita lakukan adalah karena kehendak Tuhan dan kita hanya bertindak sebagai alatnya. Dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan niat suci dan tanpa mengharapkan hasil, tentu kita mengalihkan fokus kita dari ego dan kepentingan pribadi menuju pengabdian dan cinta kepada Tuhan. Melaksanakan semua pekerjaan dan kewajiban dengan pengabdian kepada Tuhan membawa berkah dan keberuntungan dalam hidup kita. Ini membantu kita untuk mengembangkan sikap yang tulus, menghilangkan egoisme, dan menumbuhkan kesadaran spiritual. Dengan demikian kita akan diberkati dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kedekatan dengan Tuhan. Pesan utama yang dapat diambil dari ungkapan ini adalah pentingnya mengarahkan tindakan kita dengan niat suci dan pengabdian kepada Tuhan tanpa terikat pada hasil atau imbalan. Ini membantu kita untuk hidup dengan selaras spiritual dan menerima berkah dalam hidup kita. Selanjutnya, soal yang ke-8, Ngaben, banyak orang yang menyebutkan upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda Ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Menurut saya, Ngaben merupakan upacara pemakaman tradisional dalam agama Hindu di Bali. Pendapat tentang apakah Ngaben itu penting atau
atau tidak dapat bervariasi tergantung pada perspektif individu dan budaya mereka. Dalam konteks agama Hindu di Bali, ngabdian dianggap sebagai upacara yang sangat penting. Ini merupakan bagian integral dan siklus kehidupan dan keyakinan tentang reinkarnasi. Ngabdian dianggap sebagai cara untuk membebaskan roh yang meninggal dari dunia fisik dan mempersiapkannya untuk reinkarnasi selanjutnya. Upacara ini dianggap sebagai tugas spiritual dan kewajiban keluarga untuk memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Namun beberapa orang mungkin berpendapat bahwa ngabdian terkadang dapat menjadi acara yang mahal dan membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Hal ini dapat terkait dengan biaya persiapan seperti membeli bahan-bahan untuk upacara, biaya transportasi, dan makanan untuk tamu. Pendapat ini dapat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi atau pandangan individual tentang nilai dan pentingnya upacara pemakaman. Pentingnya untuk diingat bahwa setiap individu dan komunitas memiliki kebebasan untuk menentukan tingkat keterlibatan mereka dalam ngabdian dan bagaimana mereka melaksanakannya sesuai dengan kemampuan mereka. Beberapa keluarga mungkin memilih untuk mengadakan ngabdian yang sederhana, sementara yang lain mungkin mengadakan ngabdian yang lebih mewah. Prinsip yang penting adalah penghormatan dan pengabdian pada roh yang meninggal, tanpa meninggalkan beban finansial yang tidak terjangkau bagi keluarga yang ditinggalkan. Akhirnya, apakah ngabdian itu perlu dilakukan atau tidak? Adalah keputusan yang tergantung pada keyakinan, nilai, dan tradisi masing-masing individu atau keluarga. Selanjutnya, soal yang nomor 9. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yakni besar-besaran seperti ngantek linggih dengan biaya yang besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realita ini? Pendapat saya terhadap realitas tersebut dapat, namun secara umum ada beberapa pandangan yang bisa dipertimbangkan. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam memilih bagaimana mereka ingin menggunakan sumber daya mereka. Beberapa orang mungkin memilih untuk mengalokasikan sumber daya untuk upacara-upacara besar seperti Ntek Linggih karena mereka menganggap penting untuk menjaga tradisi dan kesakralan agama mereka. Namun penting juga untuk mengakui pentingnya kepedulian sosial dan memberikan bantuan kepada mereka yang kurang beruntung. Menyumbang beasiswa untuk anak miskin atau membantu mereka yang membutuhkan adalah tindakan yang sangat mulia dan penting dalam agama Hindu. Agama Hindu mengajarkan nilai-nilai seperti karma, pelayanan, dan keadilan sosial. Dalam hal ini penting untuk mengajak dan menginspirasi individu atau komunitas untuk lebih memperhatikan kebutuhan sosial dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Edukasi dan kesadaran akan pentingnya kepedulian sosial bisa menjadi langkah awal untuk mendorong perubahan sikap dan tindakan. Penting juga untuk menghindari penilaian atau generalisasi terhadap seluruh komunitas Hindu, karena setiap individu memiliki kebebasan dalam memilih dan bertindak sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Selanjutnya, soal yang ke-10, Yatra Yogeshwara Kresno Yatra Parto Danurdarah Tatra Sihir Pijayo Butir Durupa Nitir Matir Mama. Artinya di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Dalam Bhagavad Gita 18.278. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari adalah mencari kehadiran dan petunjuk Tuhan, mengembangkan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui doa, meditasi, atau refleksi spiritual, mencoba untuk tetap terhubung dengannya dan mengambil petunjuknya dalam pengambilan keputusan dan tindakan, menjadi pribadi yang baik dan berbudi pekerti, mempraktikkan kebaikan dan etika dalam setiap interaksi dengan orang lain, menghormati, memperlakukan orang dengan baik, dan menjaga sikap yang baik, serta jujur dalam semua hal yang dilakukan. Mengembangkan keterampilan dan keahlian, seperti Arjuna yang merupakan pemanah yang tak terkalahkan, melibatkan diri dalam pengembangan diri dan meningkatkan keterampilan serta keahlian yang dimiliki. Lakukan yang terbaik dalam pekerjaan dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik setiap hari. Menggapai kemenangan dalam hidup, berjuang untuk mencapai tujuan dan meraih kemenangan dalam hidup, baik dalam bidang
pribadi, profesional, maupun spiritual. Menghadapi tantangan dengan ketabahan dan ketekunan, serta tidak pernah menyerah dalam menghadapi rintangan. Menghargai kebijaksanaan. Mencari pengetahuan dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dari pengalaman. Mendengarkan nasihat bijak dan mengambil pelajaran dari setiap kesalahan. Menggunakan kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat dan mengarahkan hidup ke arah yang benar. Melaksanakan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari akan membantu untuk mencapai kemakmuran, kemenangan, kehormatan, dan kebijaksanaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata atau salah-salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.